Episode 23. Abimana menatap Jody dengan tatapan dingin dan tajam, hingga menusuk ke tulang. Pria yang ditatapnya itu membeku sejenak di tempatnya. Ia tak berani bergerak atau berkata apa-apa. Wajah bosnya sangat menyeramkan. "Ada apa kau kemari?" "Awas saja kalau bukan karena hal penting," tanya Abimana masih dengan mood marah. Jody mengangkat sebuah undangan di tangannya. Sebuah undangan bersampul pita berwarna emas. "Ada undangan dari Tuan Robert besok malam, Tuan," jawab Jody takut-takut. "Dia mau menikah lagi," tebak Abimana. "Bukan, Tuan. Itu undangan ulang tahun pernikahannya." Jody memberi undangan itu pada Abimana. Pria itu langsung menerima lalu membacanya. "Apa kita akan menghadiri pesta itu, Tuan?" tanya Jody. "Kita? Kau cari pasangan sendiri sana," ketus Abimana. Jody mencibirkan bibirnya seolah berkata, "Mentang-mentang sudah ada Tiara, aku dilupakan." Telepon butik langganan momiku. "Aku dan Tiara akan mencari pakaian untuk ke pesta. Dan aku tidak mau ada siapapun di sana saat kami datang. Aku hanya ingin berdua saja dengan Tiara," titah Abimana. "Jadi, pekerja butiknya disuruh pulang maksud Tuan?" tanya Jody tak mengerti. "Lalu siapa yang akan melayani kami?" "Ya, kenapa kau bukan semakin pintar malah semakin bodoh? Maksudku jangan sampai ada pelanggan lain yang datang selain kami berdua. Sepertinya selama aku tidak ke perusahaan kau hanya bermain game saja." Abimana menggeram dengan tertahan. "Maaf, Tuan. Saya salah." "Baik, Tuan. Akan saya telepon segera." "Ada lagi, Tuan?" "Tidak. Pergilah dan tutup pintu dengan benar. Ingat, ketuk pintu dulu sebelum masuk." "Baik, Tuan. Saya permisi." Jody cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Ia tak lupa menutup pintu rapat-rapat. Abimana melirik ke pintu yang sudah tertutup itu. Ia memastikan kalau pintu itu sudah benar-benar tertutup sempurna. Loh, memangnya kenapa kalau tidak tertutup rapat? Apalagi yang mau ia lakukan? Mengulang ciuman yang sudah gagal 3 kali kah? "Tuan, kenapa melihat pintu terus?" tanya Tiara yang heran melihat Abimana. "Hanya memastikan pintu itu tertutup." "Aku tidak suka ada yang mengganggu," jawab Abimana. Tiara mengerti mengganggu apa maksudnya. Ia pun hanya bisa tertunduk malu. Abimana yang melihat rona merah menjalar di pipi gadis itu, merasa geram ingin mencubitnya. "Jangan berpikir macam-macam, aku tidak akan memintamu mengulang yang tadi. Sebagai gantinya kau pijat bahuku saja sambil aku memeriksa laporan," titah Abimana. "Baik, Tuan." Abimana duduk di dekat meja kerjanya sambil memeriksa beberapa laporan yang dikirimkan ke emailnya. Sementara Tiara berdiri di belakang Abimana sambil memijat kedua bahu kekar milik Abimana. Sesekali Abimana akan mendongak ke atas untuk melihat Tiara. Tentu saja gadis itu langsung tersipu malu. Abimana senang sekali mengerjai gadis itu. "Kenapa kau malu-malu begitu?" tanya Abimana sambil mendongakkan kepalanya melihat Tiara. "Tidak, Tuan." "Tidak apa-apa," jawab Tiara gugup.
Abimana semakin gemas saja. Ia mengulurkan kedua tangannya menyentuh pipi gadis itu lalu mencubitnya. "Au, sakit, Tuan," ringis Tiara sambil memegang tangan Abimana yang mencubit pipinya. "Mana mungkin sakit, aku kan tidak cubit betulan." Abimana masih menguil-nguil pipi kenyal itu. "Jadi ini apa kalau bukan cubit betulan?" "Ini namanya cubit-cubit manja," jawab Abimana yang membuat Tiara tertawa terbahak-bahak. Jawaban Abimana sangat konyol baginya. "Ya sudah kalau begitu saya juga mau cubit-cubit manja Tuan," kata Tiara lalu ikut mencubit kedua pipi Abimana. Mereka pun tergelak bersama dengan kekonyolan yang mereka buat. Bersama Tiara membuat Abimana selalu tertawa lepas seolah tanpa beban. Gadis itu mampu membuatnya bahagia dan melupakan masalahnya. Lah tiba-tiba teringat percakapannya kemarin dengan sang ibu. Haruskah ia menjadikan Tiara pendamping hidupnya tanpa harus bersandiwara? Jujur saja, berada di dekat Tiara selalu membuatnya nyaman. Siangnya setelah makan siang, Jody mengantar Abimana dan Tiara untuk ke butik langganan Fiona. Abimana berencana untuk mencarikan gaun yang cocok untuk Tiara. Dia ingin Tiara tampak sempurna di depan semua undangan yang hadir di pesta ulang tahun pernikahan rekan bisnisnya. Para pekerja butik sudah siap berbaris menyambut kedatangan Abimana dan Tiara. Pemilik butik itu sendiri ikut turun tangan menyambut mereka. "Selamat siang Tuan dan Nona. Selamat datang di butik kami. Kami sangat senang Tuan dan Nona mempercayai butik kami untuk memilih pakaian yang cocok untuk Tuan dan Nona," sapa pemilik butik dengan ramah. Wanita itu sepertinya hanya lebih muda beberapa tahun saja dari Fiona. Tampilannya sangat anggun dan modis sekali. "Saya ingin Anda mencarikan pakaian pesta yang cocok untuk kekasih saya, Tiara. Saya ingin dia terlihat paling cantik di antara tamu yang hadir besok," ucap Abimana to the point. Tiara sedikit deg-degan mendengar ucapan Abimana. Ia malah merasa minder karena tamu yang hadir besok pasti dari kalangan kelas atas. "Baik, Tuan. Butik ini punya banyak pilihan gaun. Nona Tiara yang memang sudah cantik ini pasti tambah cantik dengan gaun dari kami." Ah, Tiara jadi makin tersipu malu. "Mari Nona, ikut saya. Nona bisa mencoba beberapa gaun dulu." "Baik, Nyonya." "Tidak perlu panggil Nyonya, panggil Miss Rebecca saja," koreksi wanita itu dengan ramah. "Oh, baik Miss Rebecca," ulang Tiara. "Itu terdengar lebih baik. Ayo Nona." Miss Rebecca menggandeng lengan Tiara dan mengajaknya ke ruang lain. Tiara pun mengikuti kemana Miss Rebecca membawanya. Abimana juga ikut menyusul di belakang. Kalau Jody tidak usah ditanya, ia disuruh Abimana menunggu di dalam mobil. Lah tak mau Jody melihat Tiara saat gadis itu fitting gaun. Miss Rebecca menunjukkan beberapa koleksi gaun yang ada di butiknya. Abimana memilih beberapa di antaranya dan meminta Tiara memakainya. Gaun pertama yang dicoba Tiara adalah gaun berwarna merah dengan tali spaghetti yang mengekspose bagian atas tubuhnya, apalagi belahan dadanya cukup rendah. Gaun panjang dengan belahan hingga ke paha itu berhasil membuat mata Abimana hampir keluar dari kelopaknya. "Bagaimana, Tuan? Nona Tiara terlihat cantik dan seksi bukan?" tanya Miss Rebecca.
Sementara Tiara dengan malu-malu menutup bagian dadanya dengan kedua tangannya. Benar. Tiara seksi sekali dengan gaun ini. Aku juga tidak menyangka, miliknya besar juga ternyata. Otak mesum Abimana mulai bekerja. Tapi nanti banyak pria yang akan melihat tubuhnya. Tidak. Aku tidak rela. Tolak Abimana dalam hati. Ganti yang lain. Itu terlalu terbuka. Tapi yang itu bungkus saja. Tiara mengernyit bingung pada Abimana. Sementara Miss Rebecca hanya tersenyum saja karena mengerti maksud tujuan Abimana. Tiara memakai gaun yang kedua. Gaun berwarna biru berbentuk kemban yang dihiasi payet-payet di bagian dada. Lagi-lagi Abimana sangat senang bisa melihat milik Tiara yang biasanya selalu tertutup itu. Warnanya kurang menarik. Coba ganti yang lain, pinta Abimana lagi. Tiara tak membantah sama sekali. Ia pasrah saja dengan perkataan Abimana. Lapun tak terlalu suka dengan gaun yang terlalu terbuka. Gaun ketiga yang dipakai Tiara adalah gaun brokat kombinasi Swarovski, berwarna pink dengan bagian bawah berbentuk mermaid dan punggung sedikit terbuka. Gaun itu tampak manis dikenakan oleh Tiara. Sesuai dengan usianya. Abimana menyunggingkan senyumnya, lah suka melihat Tiara memakai gaun itu. Perfect. Aku pilih gaun itu, kata Abimana. Tiara pun mengangguk menyetujuinya. Lah juga tertarik dengan gaun yang ia pakai sekarang. Setelah mendapat gaun yang diinginkan, Abimana dan Tiara berencana untuk segera kembali ke kantor. Tapi di depan butik, terdengar suara keributan. Sepertinya ada seseorang yang memaksa masuk ke dalam butik. Oh, ternyata ada calon Nyonya Muda Williams di dalam butik sampai aku tidak diizinkan masuk, sindir wanita yang tidak diperbolehkan masuk tadi. Wanita itu adalah Carla. Maaf, Nona Carla. Butik ini tadi sudah di-booking oleh Tuan Williams. Jadi tidak ada yang boleh masuk kecuali Tuan Williams dan Nona Tiara, jawab Miss Rebecca yang tak ingin pelanggannya salah paham. Dulu Carla juga sering ke butik itu bersama Abimana jika ingin memesan gaun. Carla tampak mendengus. Jujur, ia sangat iri karena Tiara diperlakukan sangat istimewa oleh Abimana. Sayang, ayo kita masuk ke mobil. Kau sudah mendapat gaun yang kau mau kan? Kita tidak ada keperluan lagi di sini, ucap Abimana yang tak mau berlama-lama bertemu dengan Carla. Iya, sayang. Terima kasih sudah menemaniku mencari gaun. Ayo kita pulang, sayang. Tiara mulai membalas akting Abimana. Permisi, Miss Rebecca, pamit Tiara dengan sopan lalu mendorong kursi roda Abimana menuju ke mobil. Carla mengepalkan kedua tangannya menahan marah. Ingin sekali ia menjambak rambut Tiara dari belakang. Ia sangat tak terima Tiara diperlakukan semanis itu oleh Abimana. Lah bertekad akan membuat perhitungan pada Tiara nanti jika ada kesempatan. Makin lama gadis itu semakin mendapat perhatian khusus dari Abim. Dulu sewaktu denganku Abim tidak pernah sampai membooking butik begini. Apa spesialnya gadis itu dibandingkan denganku? Lihat saja nanti. Aku akan tunjukkan pada gadis itu kalau dia bukan levelku dan dia tidak pantas bersanding dengan Abim.
umpat Carla dalam hati sambil memandang mobil mereka yang sudah menjauh pergi meninggalkan butik. Hari Sabtu ini Paman Leon dan Bibi Alice akan keluar untuk membeli beberapa kebutuhan rumah keluarga Williams. Mereka akan pergi dengan mobil yang biasa Paman Leon kendarai. Mobil yang tadi pagi-pagi sekali sudah dicuci oleh Kevin. Tentunya tak hanya mencuci, ia juga sudah mensabotase mobil itu. Kevin melakukan semuanya dengan sangat rapi. Dapat dijamin tidak akan ketahuan oleh siapapun. Nyonya, saya dan Alice izin keluar untuk membeli kebutuhan rumah yang sudah sedikit stoknya. Kemungkinan kami akan kembali ke rumah sore, karena barang yang mau dibeli cukup banyak, pamit Paman Leon pada majikannya, Fiona. Tidak masalah, Paman Leon. Apa Paman mau diantar supir saja? Takutnya Paman lelah menyetir karena banyak barang yang mau dibeli, kata Fiona menawari Paman Leon agar diantar oleh supir saja. Tapi seperti biasa, Paman Leon selalu mengalah. Beliau sudah terbiasa menyetir sendiri. Terima kasih, Nyonya. Tapi tidak usah, saya menyetir sendiri saja seperti biasa. Baiklah, terserah Paman saja. Hati-hati di jalan, Paman, Bibi. Kami permisi, Nyonya, ucap Paman Leon dan Bibi Alice nyaris bersamaan. Sepasang suami istri itu pun pergi meninggalkan rumah keluarga Williams dengan mobil yang sudah disabotase oleh Kevin. Kevin yang sedang memotong rumput di taman tersenyum puas melihat kepergian mereka. Malam ini, tak akan ada lagi yang mengganggu aksinya untuk mendapatkan tiara. Dari tadi sore, Abimana sudah mendatangkan make-up artis untuk merias wajah Tiara. Ia mau Tiara tampil sempurna malam ini. Ia akan memperkenalkan Tiara sebagai kekasihnya di hadapan para rekan bisnisnya nanti. Sekaligus ia ingin menunjukkan pada Carla, kalau dia sudah bisa melupakan wanita itu. Abimana tahu, Carla pasti akan datang juga ke pesta yang sama. Abimana sendiri sudah rapi dengan setelan tusedonya. Pria itu terlihat sangat tampan dan memukau meskipun hanya duduk di atas kursi roda. Bagaimana nanti kalau ia sudah mampu berjalan kembali dan mengulurkan tangan pada Tiara untuk berdansa? Ah, pasti rasanya akan sangat sempurna. Abimana berkaca di depan cermin sambil membetulkan kerah kemejanya. La merasa sangat percaya diri sekali saat ini. Tidak ada lagi Abimana yang takut menghadapi dunia luar dan minder seperti dulu. Kepercayaan diri itu kembali muncul sejak Tiara bersamanya. Gadis periang yang selalu menarik di matanya. Abimana pun keluar dari kamarnya. Lalu ia mengetuk pintu kamar Tiara. Pintu itu dibuka, tapi ia belum diizinkan masuk ke dalam melihat Tiara. Bikin Abimana gugup saja, sudah seperti mempelai pria yang sedang menanti mempelai wanitanya. 10 menit lagi, Tuan. Tuan tunggu sebentar, ya, kata perias Tiara. Lalu pintu itu kembali ditutup. Lama sekali selesainya. Awas saja kalau tidak cantik, gerutu Abimana karena tak sabaran. La pun hanya duduk bengong di depan kamar Tiara. Sejenak ia tersenyum menyadari tingkahnya. Kenapa juga ia sampai rela menunggu Tiara selesai berdandan? 10 menit berlalu, pintu kamar Tiara dibuka dari dalam. Perias tadi menggandeng Tiara keluar dari kamarnya. Abimana tertegun sejenak.
Ia tak menyangka Tiara akan menjadi secantik ini. Tiba-tiba saja ia merasa sangat gugup. Badannya terasa panas dingin karena grogi. Jantungnya juga ikut berpacu dengan cepat. Gadis itu begitu sempurna di matanya. Ah, Tiara selalu bisa membuat Abimana berdebar-debar. Saking terpesona melihat kecantikan Tiara, Abimana sampai tak berkedip dibuatnya bagaimana. "Tuan, cantik bukan?" tanya perias itu. Abimana pun berdehem menghilangkan rasa canggungnya, lalu menjawab, "Lumayanlah." Padahal dalam hati ia sangat memuji kecantikan gadis itu. Tiara yang tadinya tersenyum kini menekuk wajahnya. Ia cemberut karena penilaian Abimana biasa saja. Padahal ia sudah berdandan lama dengan riasan natural soft pink di wajahnya. Belum lagi rambutnya yang harus disanggul ala bridal hairstyle sebagian agar menunjang penampilannya. Tapi Abimana tampak tak terkesima sama sekali. "Ya sudah, ayo berangkat sekarang. Nanti kita bisa terlambat," ajak Abimana. "Baik, Tuan." Sayang, koreksi Tiara dengan cepat. Selama perjalanan di mobil, sesekali Abimana akan curi-curi pandang pada Tiara. Gadis itu sangat cantik malam ini sehingga membuatnya enggan berpaling dari wajah cantik itu. Tiara juga terkadang melirik ke arah Abimana. Jika mereka saling bertemu pandang, keduanya akan kompak saling membuang muka. Sangat menggemaskan tingkahnya. Hingga sampailah mereka di pesta tersebut, Abimana didorong oleh Jody dan Tiara berjalan di samping kursi roda Abimana. Kedatangan mereka menjadi pusat perhatian hampir semua tamu yang ada di sana, termasuk Carla yang lebih dulu berada di sana. Tuan Robert sebagai tuan yang punya acara menyambut kedatangan Abimana dengan ramah. Pria yang sudah seusia Fiona itu sangat senang Abimana bisa menghadiri pesta ulang tahun pernikahannya. Istri Tuan Robert juga ikut menyambut kedatangan mereka. La sempat mengobrol sebentar dengan Tiara. Wanita itu tampak ramah dan tidak sombong sama sekali pada Tiara. Saat Abimana mengenalkan Tiara sebagai kekasihnya, justru ia mendoakan agar hubungan mereka lancar hingga ke jenjang pernikahan. "Katakan padaku kalau kau sudah tak nyaman, kita bisa pulang ke rumah. Lagi pula kita juga sudah bertemu yang punya acara," kata Abimana setelah selesai mengobrol dengan Tuan Robert tadi. "Tidak masalah, sayang. Aku masih nyaman di sini," ucap Tiara. "Baguslah. Nikmati pesta ini. Nanti kalau aku sudah bisa berjalan, kita bisa berdansa jika datang ke sebuah pesta." Terselip harapan pada perkataan Abimana barusan. Tiara menganggukinya. "Aku yakin kau akan segera sembuh." Kemudian ada beberapa rekan bisnis yang datang menghampiri Abimana. Mereka mengobrol untuk menanyakan tentang Abimana dan urusan bisnis tentunya. Tentu saja Tiara tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Ia sama sekali tak pernah berbisnis. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi mengambil minuman dan cemilan manis yang tersedia. Dari kejauhan ternyata Carla terus memperhatikan interaksi antara Abimana dan Tiara. Melihat gadis itu hanya sendiri ke tempat minuman disajikan, Carla pun menghampirinya dengan mengajak teman-teman wanitanya yang lain. "Hai, calon Nyonya Williams. Senang sekali bisa bertemu di sini," ucap Carla basa-basi. "Oh, ini kekasih Tuan Abimana yang sekarang.
Siapa namamu? Apa kita boleh berkenalan? Tanya seorang wanita yang diajak Carla. Tiara hanya diam saja. Ia tahu Carla ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya. Namanya Tiara. Tapi aku tidak tahu apa nama keluarganya. Orang tuanya pengusaha apa juga aku tidak tahu tuh. Malah Carla yang menjawabnya. Kau dari kalangan pengusaha juga? Ayahmu pengusaha di kota ini? Sepertinya kami belum pernah melihatmu, tanya wanita yang lain lagi. Aku rasa dia bukan dari kalangan pengusaha. Dia bisa datang ke sini juga karena Abimana. Oh ya, apa kalian tahu kenapa Abimana memilihnya sebagai kekasih? Itu karena mereka sudah pernah tidur bersama loh. Lagi-lagi Carla yang menjawab sambil mencerca Tiara. Tidur bersama? Iya. Apalagi yang dia punya kalau tidak mengandalkan hal-hal semacam itu? Dia sendiri yang bercerita padaku beberapa hari yang lalu. Bukan begitu, Nona Tiara? Carla tersenyum licik. Ia puas dapat membalas Tiara. Jadi dia menjadi kekasihnya hanya karena pernah tidur bersama saja? Hubungan seperti itu tidak akan langgeng kurasa. Yang lain mulai berkomentar. Kalian tahu sendiri kan Abimana itu sudah cacat, tidak mampu lagi berjalan. Wanita seperti kita mungkin akan berpikir sekian kali untuk menjadi kekasihnya. Tapi untuk wanita yang hanya mengincar harta dan rela menjual tubuhnya demi kesenangan semata, hal itu tidak masalah untuknya, yang penting bisa menghasilkan uang, hina Carla terang-terangan. Hah? Masa iya sih kau seperti itu? Padahal dirimu masih muda, tapi kenapa melakukan itu? Yang lain ikut memandang rendah Tiara. Dan memang itu yang Carla inginkan. Tiara mengepalkan tangannya. Ia merasa Carla sudah kelewatan. Ia tak boleh tinggal diam. Wanita itu harus dibalas perbuatannya. Aku. Sayang, panggil Abimana yang baru datang menghampiri Tiara. Sayang, aku dari tadi mencarimu kemana-mana. Aku sangat khawatir padamu. Abimana meraih tangan Tiara lalu mengecupnya di depan banyak orang tanpa ragu. Kenapa, sayang? Wajahmu kenapa begitu? Tanya Abimana yang melihat raut wajah berbeda pada Tiara. Tidak apa-apa. Tadi sebelum kau datang, mereka penasaran tentangku, kekasih barumu. Aku baru saja mau menjelaskan sesuatu pada mereka. Aku mau menjelaskan kalau kita menjadi sepasang kekasih karena saling mencintai, bukan karena aku gila harta atau lainnya, jawab Tiara dengan maksud membalas Carla. Abimana tertawa ringan. Ia kembali mengecup tangan Tiara. Apapun yang orang katakan tentang kita, biarkan saja. Hanya kita yang tahu bahwa kita saling mencintai. Bahkan kita juga sudah berencana akan menikah dalam waktu dekat. Tidak perlu mendengar omongan orang yang tidak penting, sayang, kata Abimana dengan maksud menyindir. Carla, pernikahan? Dalam waktu dekat? Apa itu tidak berlebihan? Tanya Tiara dalam hati. Ayo sayang kita pulang. Aku masih ingin berduaan denganmu, ajak Abimana. Dan untuk kalian, berhentilah mengganggu calon istriku kalau tidak mau aku batalkan kerjasama dengan keluarga kalian semua. Ucapan Abimana terdengar seperti sebuah ancaman terutama bagi Carla.
Ia menatap sinis pada Carla karena tahu semua ini adalah ulahnya. Tak mau berlama-lama lagi, mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Saat ini mereka sudah sampai di rumah sekitar jam 10 malam. Akibat perundungan yang dilakukan Carla tadi membuat Tiara sedikit tersinggung. Sepanjang perjalanan di mobil tadi ia lebih banyak diam saja. Tiara mengantar Abimana hingga masuk ke kamarnya. Saat gadis itu hendak pergi, Abimana menahan tangannya. Jangan pikirkan omongan Carla. Dia memang sengaja ingin menyakitimu. Kau tidak perlu khawatir, kedepannya aku akan selalu ada di sampingmu. Barulah terbit senyum manis Tiara di wajahnya. Kata-kata Abimana dapat menyejukkan hatinya. Terima kasih, Tuan. Selamat malam. Tiara pun keluar dari kamar itu dan masuk ke dalam kamarnya. Tiara melihat dirinya di cermin rias. Memuji kecantikan dirinya sendiri di depan cermin. Abimana sudah berhasil menjadikan Tiara terlihat seperti wanita kelas atas. Harus percaya diri dan tidak boleh gampang direndahkan. Kemudian Tiara pun masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Ia dari tadi tidak sadar, ada seseorang yang sedang mengintipnya dari lemari pakaiannya. Ada seseorang yang sedang bersembunyi di sana. Siapa lagi kalau bukan Kevin? Setelah kepergian Abimana dan Tiara tadi, diam-diam pria itu masuk ke dalam kamar Tiara dan bersembunyi di dalam lemari pakaian. Kevin dapat masuk tentu saja dengan bantuan Anggun. Anggun berpura-pura mendorong troli berisi perlengkapan kebersihan, sprei dan selimut. Masuk ke kamar Tiara bukan untuk membersihkan kamar itu melainkan mengantar Kevin yang bersembunyi di bawah troli. Tiara mandi hingga beberapa menit lalu keluar dari kamar mandi. Untungnya dia keluar dengan memakai bathrobe jadi tubuhnya tertutupi. Setelah itu Tiara mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Saat melakukan itu, ia merasa ada yang sedang memperhatikannya. Tiara sontak menoleh ke arah lemari. Lemari itu tidak tertutup sempurna. Tiara langsung deg-degan. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Ia berjalan perlahan mendekati lemari itu untuk memeriksanya. Belum lagi ia sampai tepat di depan lemari, ternyata Kevin sudah lebih dulu keluar dari persembunyiannya. Jerit Tiara karena terkejut. Matanya terbelalak saat melihat Kevin ada di kamarnya. Ia segera menutup rapat bagian dadanya dengan kedua tangannya. Karena kamarnya kedap suara, jadi teriakannya tadi tak terdengar oleh siapapun. Mau apa kau di sini? Tanya Tiara setengah berteriak. Kevin tersenyum menyeringai. Tentu saja untuk menemanimu malam ini, Tiaraku sayang. Sudah lama aku ingin sekali melakukan ini padamu, ucap Kevin sambil menatap Tiara dengan tatapan lapar seolah hendak melahapnya. Abimana yang juga baru selesai berganti pakaian tiba-tiba kepikiran Tiara. Cemas Tiara masih sedih karena perbuatan Carla tadi. Abimana tahu Carla sengaja menghina gadis itu untuk mempermalukannya. Untuk itu ia mengurungkan niatnya untuk tidur. Malah pergi ke kamar Tiara. Tok tok tok. Pintu kamar Tiara diketuk. Tiara ingin sekali berlari membukanya. Tapi apa daya, ia sudah diikat tangan dan kakinya di atas tempat tidur oleh Kevin. Bahkan mulutnya juga sudah ikut ditutup dengan lakban.
Abimana mengetuk pintu itu sekali lagi tapi tak ada jawaban. Karena penasaran, Abimana mencoba membuka pintu itu yang ternyata tidak dikunci. Baru saja pintu itu terbuka, Abimana dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Tiara terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta tukang kebun yang berdiri di tepi ranjang. "Bajingan! Apa yang kau lakukan?" teriak Abimana dengan emosi yang meledak-ledak.